Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rafiq? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Kita di sini merupakan tindak lanjut dari observasi yang kita lakukan kemarin hari Jumat pagi. Nah, ini kita bisa mendiskusikan beberapa hal. Nah, kalau menurut Pak Rafiq, bagaimana perasaan Pak Rafiq setelah melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas beberapa waktu yang lalu? Ya, terima kasih yang sampaikan. Kemarin ketika saya menjadi atau berkolaborasi dengan pembelajaran yang rekan sejawat, sebetulnya saya merasa gugup sekali karena tidak pernah kayak gitu. Apalagi direkam di video. Tapi setelah berjalannya proses pembelajaran, tapi bisa mengelola emosi saya dan pikiran saya sehingga kembali fokus pada proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Seperti itu. Terlihat di videonya Pak. Nah, kemudian kalau menurut Pak Rafiq ini kira-kira praktek yang dilakukan kemarin oleh Pak Rafiq itu seperti apa kalau menurut Pak Rafiq sendiri? Ada dua hal. Yang pertama, hal yang sudah baik dan sesuai dengan kesepakatan pada observasi. Adapun penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah sesuai dengan RPP yang dipersiapkan sebelumnya dan sesuai dengan area pengembangan yang ingin dicapai. Terus yang kedua, yaitu hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Perlu pengembangan atau perlu mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi secara bertahap dan kontinu agar proses pembelajaran benar-benar memenuhi ketentuan atau kebutuhan belajar murid yang beragam dan unik. Dibutuhkannya ragam referensi pembelajaran dan diferensiasi baik dari buku, artikel, jurnal, praktek baik guru lain maupun dengan melakukan diskusi atau menggali pengalaman dari rekan guru yang sejawat. Seperti itu. Iya, ada dua hal yang perlu yang menurut Pak Rafiq menjadi catatan. Iya. Berdasarkan hasil observasi Bu Anis, apa yang dilakukan tadi bagaimana? Ya, saya mungkin sebaiknya akan membacakan hasil observasi pembelajaran di kelas yang kita lakukan hari Jumat kemarin Pak ya. Nah, ini jadi yang pertama, aspek dan strategi pengembangan sesuai dengan yang kita sepakati di pra observasi. Pak Rafiq mengembangkan diferensiasi proses berdasarkan profil belajar siswa. Nah, di situ ada 4 yang sudah tercantum di dalam RPP dan itu semuanya sudah dilakukan oleh Pak Rafiq. Ya. Yang pertama dari beberapa sumber belajar. Di situ Pak Rafiq sudah menggunakan sumber belajar secara maksimal. Kan di situ Pak Rafiq memberikan ada buku siswa. Kemudian materi yang di print out itu, kemudian ada link materi berupa video dan materi yang dibagikan ke anak-anak ke WA. Nah, itu. Kemudian di dalam pembelajaran semuanya sudah secara maksimal. Kemudian untuk metode shortcut. Metode shortcut potongan-potongan kertas yang berisi pertanyaan dan jawaban itu di dalam pembelajaran saya mengamati ada 18 potongan shortcut. Nah, 1 jawaban pengecoh dan 18 potongan kertas berisi pertanyaan. Kemudian yang ketiga, Pak Rafiq merancang pembelajaran yang pertama individu, karena anak-anak yang memasangkan mencocokkan itu Pak ya. Kemudian hasilnya itu berpasangan dan yang terakhir itu ada kelompok belajar ketika mereka memahami materi, kemudian ada link video, kemudian setelah itu mereka secara berkelompok
praktek sholat jamak qashar di musola ya. Nah itu sudah dilakukan baik secara klasikal. Nah kemudian jadi dari 4 hal yang sudah direncanakan oleh Pak Taufik itu semuanya sudah terpenuhi. Ada catatan tambahan pada kegiatan awal itu ada beberapa yang mungkin lupa disampaikan karena gugup itu Pak ya. Jadi memeriksa kerapian dan kebersihan diri dan kelas ya, kemudian menghubungkan materi sebelumnya dan kesesuaian dengan mata pelajaran selain PAI kan karena kita kurikulum merdeka ya, ya menghubungkan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian perlu memberikan instruksi yang tepat saat ice breaking sehingga siswa bisa mengikuti kompak dan tidak mengalami kebingungan. Nah, kemudian perlu persiapan yang matang agar tahapan proses pembelajaran itu menjadi runtut, teratur, dan nyaman untuk pembelajaran. Ini catatan tambahan saja. Kemudian setelah mengetahui ini, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Taufik itu seperti apa? Rencana yang perlu ditindaklanjuti yaitu ada 2. Yang pertama adalah mempelajari ice breaking untuk bisa dimasukkan dalam proses pembelajaran agar anak-anak termotivasi dan lebih bersemangat serta aktif dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki kekurangan penerapan pembelajaran diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar siswa melalui diskusi dengan rekan sejawat dan mencari referensi terkait di internet. Itu adalah tindak lanjutnya. Ya, jadi Pak Taufik sudah merencanakan 2 rencana tindak lanjut Pak ya. Ya baik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan karena ini kita sebagai partner kan, mitra sesama guru PAI. Jadi ini sebagai wacana, sebagai media, sebagai sarana kita untuk membangun kerjasama dan kolaborasi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus bekerjasama dan berkolaborasi. Itu Pak Taufik ya. Terima kasih juga Pak. Ya, saya kira mungkin cukup sekian ya Pak ya. Bisa kita sambung di lain waktu hasil-hasil pembelajaran kolaborasi kita nanti ya. Jadi sudah. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.